Kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita ulang lagu ini dengan bahasa Tetun. Aman, oh Dia. Aman, oh Dia. Aman, oh Dia. Oh sempre Dia. Maia. Aman, au Domino. Au haiu. Au haiu. Au adorau. Au canta haleluya. Aman, au Domino. Au haiu. Au haiu. Au adorau. Au canta haleluya. Aman, au Domino. Au canta haleluya. Aman, au Domino. Datang, au canta haleluya. Aman, au Domino. Haleluya. Aman, au Domino. Aman, wow. Obrigado, Espírito Santo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Au Domino. Aman. Haleluya.
waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Ya, kita persiapkan Pak Januario Gomez bisa siap untuk membaca Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 22. Silakan membaca. 25. Buka. Buka mic-nya. Bapak 25 ya? Iya, Mazmur pasal 25 ya. Ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, kau angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat kejahatan dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang aku takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Titiklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku beriman padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Hari ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan pada
pasal 25 kitab Mazmur. Ini adalah sebuah perenungan yang luar biasa yang dituliskan oleh Daud. Kita tahu bahwa apa yang dituliskan oleh Daud itu pasti juga apa yang dialami oleh Daud. Kita tahu bahwa apapun yang dialami Daud itu pun juga termaksud dalam rencana Allah. Hidup Daud sudah diatur dalam rencana Allah. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur pasal 25 ini, kita temui bahwa judulnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Kalau kita seperti tadi kita telah baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, kita tahu bahwa Daud ini sedang berhadapan dengan persoalan yang besar. Daud sedang berhadapan dengan masalah yang berat. Daud sedang berhadapan dengan banyak orang yang membenci dia. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-19. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dalam ayat kedua kita temui bahwa Daud sedang diperhadapkan dengan persoalan, yaitu dia sedang menemui musuh-musuh yang ingin menghancurkan kehidupannya. Kita lompat ayat 19, dinyatakan seperti ini. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daud sedang diperhadapkan dengan satu persoalan konflik dalam kehidupannya yang begitu berat, yang adalah dia berhadapan dengan banyak orang yang membenci dia. Membenci hidup Daud. Membenci hidup Daud. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita punya hidup pun seringkali mengalami apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu Saudara. Kita sudah hidup benar, kita sudah hidup kudus, kita sudah hidup sesuai dengan apa mau Tuhan, tetapi ternyata banyak orang bukan makin suka sama kita, tetapi banyak orang malah makin benci sama kita. Ya, seperti apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu Saudara. Dia alami persoalan yang berat. Banyak orang tidak suka dengan Daud. Bukan cuma itu, kalau kita lihat dalam ayat 16, perhatikan ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sangat besar persoalan yang Daud alami, tidak ada manusia, tidak ada orang yang mampu Daud percayai untuk bisa menolong kehidupan Daud. Makanya dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan gini, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Dan tertindas. 2 minggu lalu dalam khotbah saya di mimbar, saya sampaikan, kalau kita dalam keadaan yang banyak uang, kalau kita dalam keadaan yang banyak kondisi ekonomi dalam keadaan yang baik, teman-teman pasti banyak. Kolega pasti banyak. Tapi waktu kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, waktu kita menghadapi persoalan, kenyataan kehidupannya mungkin ada 1-2 orang saja yang menolong. Tapi nggak mungkin akan menolong kita dalam keadaan susah setiap waktu, enggak. Makanya hal ini sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Dalam ayat 16 Bapak Ibu Saudara, Daud menyampaikan bahwa aku sebatang kara dan tertindas. Makanya di awal kalimat pada ayat 16, Daud memohon kepada Tuhan, berpalinglah kepadaku. Kalau saya pakai kalimat yang sederhana Bapak Ibu Saudara, Daud memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong lihat aku. Tolong lihat aku. Di ayat 16 dikatakan seperti ini, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara dengar, di ayat 16 ini apa yang dapat kita pelajari? Waktu kita alami persoalan yang berat Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah tempat jawaban pertolongan kita. Amin. Yang setuju coba lambaikan tangannya. Amin. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita. Hanya Dia satu-satunya jawaban atas kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk hidup melekat dan dekat dengan Tuhan.
Dalam ayat 16 dikatakan kayak gini, Tuhan tolong lihat aku. Tuhan tolong nyatakan kuasamu bagi aku. Nah, kalau kita lihat juga dalam ayat 17 Bapak Ibu Saudara, Daud sedang dalam keadaan yang terdesak. Lihat ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ini permohonan Daud Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dari antara kita yang tidak mengalami persoalan. Betul? Ya. Entah besar, entah masalah kecil, pasti hidup kita hari-hari menghadapi yang namanya persoalan. Nah, tetapi persoalan yang sedang dihadapi oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, ini persoalan yang besar. Kenapa saya bisa katakan ini persoalan yang besar? Karena Daud sampai merasa dadanya ini sesak, Bapak Ibu Saudara. Hatinya ini sesak. Kalau orang hatinya sudah sesak, Bapak Ibu Saudara, ini masalah kecil atau masalah besar? Masalah besar, toh? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Masalah ini, persoalan ini, tantangan ini hingga membuat hati Daud sesak. Artinya apa? Sudah seperti tidak ada lagi sukacita. Sudah seperti tidak ada lagi pengharapan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena begitu menyesakkan hati. Begitu menyesakkan hati. Orang yang hatinya sedang dirundung oleh masalah yang besar, Bapak Ibu Saudara, itu untuk bernafas pun sulit. Untuk bernafas pun sulit. Makanya kadang-kadang kalau saya ada jemaat yang konseling kepada saya, Pak, saya punya masalah begini, cerita panjang lebar, luas dan dalam. Saya bilang kepada orang tersebut, ibu ataupun bapak, Pak, tarik nafas dulu. Supaya apa? Lega ngomongnya. Pelan-pelan. Nah, seperti apa yang dialami Daud, Bapak Ibu Saudara, ini adalah persoalan yang sangat besar. Persoalan yang sangat besar. Makanya Daud bilang kayak gini, lapangkan hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ini permohonan Daud, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dengar, setiap kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita butuh campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhanlah yang membuat hidup kita mampu menjalani setiap persoalan-persoalan yang boleh kita alami dalam kehidupan ini. Kita butuh setiap hari minta pertolongan Tuhan. Daud sedang memberikan teladan kepada kita dalam ayat 17. Memohon kepada Tuhan, Tuhan keluarkanlah aku dari kesulitan ini. Keluarkanlah aku. Menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memiliki power, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita. Jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara. Makanya Daud menyadari Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia mampu mengalahkan Goliat yang besar, tapi Daud sadar Bapak Ibu Saudara, setiap apapun yang boleh dia alami, dia bisa mengalahkan Goliat pun itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Makanya ketika Daud sedang dirundung persoalan, Daud nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia cari pertolongan daripada Tuhan. Dia cari pertolongan daripada Tuhan. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena hidup kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayatnya yang ke-17. Permohonan Daud, Tuhan keluarkanlah aku dari kesulitan ini. Kalau kita banyak orang Bapak Ibu Saudara ketika mengalami seperti apa yang dialami, persoalan yang dialami Daud ini. Hidupnya pasti mengeluh. Hidupnya pasti mengeluh. Saya kasih satu contoh. Sudah melayani Tuhan. Sudah rajin memberikan persembahan. Memberikan yang terbaik biar hujan tetap datang ke gereja. Biar keadaan berat bagaimanapun juga tetap berkorban bagi pelayanan Tuhan. Tetapi satu kali ada persoalan yang berat sekali. Akhirnya mengeluh dan mengundurkan diri. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang modelnya seperti itu, saya mau bilang.
Banyak orang Kristen yang modelnya seperti itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu Daud alami banyak persoalan, waktu Daud alami banyak masalah, Daud tidak mengeluh. Lihat dalam ayatnya yang kedua. Lihat dalam ayatnya yang kedua. Allahku kepadamu aku percaya. Dengar Bapak Ibu Saudara, waktu kita alami persoalan, waktu kita alami masalah, nyatakan dalam imanmu, nyatakan dalam doamu, Tuhan hanya Engkau yang aku percaya. Amin. Tuhan hanya Engkau yang kuandalkan. Tuhan hanya Engkaulah sumber pengharapanku. Waktu kita sampaikan seperti itu, waktu kita berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin pertolongan tidak langsung Tuhan kasih. Mungkin jalan keluar tidak langsung Tuhan kasih. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyampaikan kata-kata iman seperti apa yang disampaikan oleh Daud, bahwa kepadamu aku percaya, kepadamu aku berharap, kepadamu ada pertolongan. Dengar Bapak Ibu Saudara, lewat kalimat-kalimat iman Bapak Ibu Saudara, yang kita terima pertama adalah apa? Damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kita, dalam hati kita, damai sejahtera. Amin. Yang setuju coba lambaikan tangannya. Jadi ini perlu kita imani Bapak Ibu Saudara. Harus jadi gaya hidup kita. Waktu Daud alami persoalan yang begitu berat, banyak orang ingin menghancurkan kehidupannya, banyak orang membenci hidupnya. Dia bilang apa kepada Tuhan? Kepadamu aku percaya. Kepadamu aku percaya. Cari pertolongan dari manusia jelas sia-sia. Tapi cari pertolongan daripada Tuhan, Allah yang hidup. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Amin. Amin. Kita juga boleh lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayatnya yang kelima. Perhatikan ayatnya yang kelima. Apa yang dikatakan oleh Daud? Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sedang dirundung masalah Bapak Ibu Saudara, Daud tetap memohon bimbingan Tuhan. Daud tetap memohon nasihatnya Tuhan untuk dia boleh berjalan tetap sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keadaan dunia ini, dengar Bapak Ibu Saudara, kita perlu memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon anugerah daripada Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita kebenaran, berjalan sesuai apa maunya Tuhan. Kalau kita hidup Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hidupnya tuh suka-suka saya. Pakai bahasa yang gaul gitu ya, gaul orang Indonesia. Suka-suka gue, suka-suka gue. Toh hidup-hidup gue. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang pengikut Kristus. Hendaknya ketika kita alami persoalan, ketika kita alami tantangan yang berat, ketika kita alami masalah, kita mohon sama Tuhan, Tuhan kasih saya petunjuk-Mu, kasih saya jalan-jalan-Mu, bawa saya berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Amin. Amin. Kita yakin dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita itu indah. Amin. Kalau memang hari ini kita alami persoalan, kita sepertinya dibawa ke dalam lembah kekelaman, ya, ke tempat yang gelap, ke tempat di mana tidak ada cahaya. Minggu lalu kita belajar dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau lembah kekelaman itu saya pernah gambarkan suatu tempat yang betul-betul gelap. Tidak ada jalan. Mau jalan lurus bingung, mau jalan putar balik juga bingung, mau jalan kemanapun bingung. Karena yang ada dalam penggambaran pasal 23 ini adalah apa? Sebuah lembah dengan hutan yang begitu gelap. Tetapi Daud, Bapak Ibu Saudara, dia nyatakan dengan imannya,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sekali lagi, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mata, Bapak Ibu Saudara. Kata mata dalam ayat ini tidak berbicara tentang mata fisik, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa kali telah sampaikan dalam khotbah bahwa yang perlu kita aktifkan adalah apa? Mata rohani kita. Mata rohani kita. Kalau kita senantiasa berpikir dan berperasaan sesuai dengan apa yang kita lihat, kecillah iman kita. Amin. Amin. Satu kali waktu orang Israel pasukannya Saul melihat yang namanya Goliat, dia tinggi dan besar. Dia punya senjata luar biasa besarnya. Waktu pasukan tentara Israel, dengar Bapak Ibu Saudara, tentara Israel melihat satu orang yang namanya Goliat, tentara Filistin. Melihat dengan mata mereka, kecillah iman mereka. Kecillah iman mereka. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, jangan kita pandang sesuatu hanya dengan nilai-nilai jasmani. Amin. Tetapi Daud sedang mengajarkan kita dalam ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mata apa Bapak Ibu Saudara? Mata rohani. Mata rohani. Mata rohani. Waktu Daud melihat Goliat, Daud tidak takut. Kenapa? Daud memandang dengan mata rohani. Daud memandang dengan mata rohani. Dia nggak ada takut sama Goliat sedikit pun. Dia nggak takut Bapak Ibu Saudara. Makanya penting kita aktifkan mata rohani kita. Supaya kita melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan yang sedang kita alami. Aktifkan mata rohani kita. Sehingga kita tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada persoalan yang kecil yang sedang kita alami. Amin. Amin. Aktifkan mata rohani kita Bapak Ibu Saudara. Ada lagu yang sering kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Amin. Pandang Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu yang namanya Stefanus, tahu Bapak Ibu Saudara? Waktu Stefanus diadili, dipermalukan. Dia mau dirajam dengan batu Bapak Ibu Saudara. Stefanus dia memandang ke langit. Dia memandang ke langit. Dan dia lihat kemuliaan yang begitu indah. Apa yang dia lihat Bapak Ibu Saudara? Yang dia lihat adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Mata rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pakai mata jasmani kita, melihat persoalan yang besar, hidup kita gak beda dengan orang Israel dalam perjanjian lama. Orang Israel dalam perjanjian lama, waktu dia lihat laut Teberau yang besar, di belakangnya ada pasukan Firaun, mereka ketakutan, mereka khawatir. Tetapi Musa dalam petunjuk Tuhan, disuruh Tuhan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh untuk mengarahkan tongkatnya kepada laut. Dan akhirnya apa? Jalan yang buntu, jalan yang tidak ada jalan lagi. Sudah tidak ada jalan lagi. Tuhan bukakan jalan. Makanya penting Bapak Ibu Saudara, kita mengaktifkan mata rohani kita. Lihat dengan mata rohani. Persoalan yang kita alami hari ini, nilainya kecil, tidak sebanding dengan kemuliaan kelak. Apa yang akan kita terima waktu kita bertemu dengan Kristus. Amin. Kalau kita melihat kehidupan ini dengan mata jasmani kita Bapak Ibu Saudara, cenderung kita akan cepat kecewa. Cenderung kita akan cepat marah.
Cenderung kita merasa tidak puas. Mana Tuhan? Mana pertolongan-Mu? Mana janji-janji-Mu? Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, Bapak Ibu Saudara, waktu persoalan datang, waktu masalah datang, kita bisa bersyukur. Kenapa kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa di balik setiap persoalan ada rencana Tuhan yang indah. Kita tahu bahwa di balik setiap awan yang gelap ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Saya ulang Bapak Ibu Saudara. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ini kalimat iman yang disampaikan oleh Daud. Kalimat iman yang disampaikan oleh Daud. Jagalah aku, jagalah jiwaku. Dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita alami persoalan dan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Waktu kita sedang berhadapan dengan masalah yang berat, masalah yang luar biasa bagi kita. Wah, ini masalah mustahil bisa saya selesaikan. Dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Bilang sama dirimu. Bilang, jagalah jiwaku Tuhan. Jagalah jiwaku. Jagalah jiwaku. Aku mau tetap percaya kepadamu. Walau banyak orang mencoba mempengaruhi aku. Walau banyak orang mencoba untuk membuat aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku mau belajar tetap melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Jagalah jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Dengar Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Allah, Bapa di surga. Allah adalah Bapa. Bapa tidak pernah membuat anaknya malu di depan umum. Dia adalah Allah, Bapa, tempat kita berlindung. Waktu kita berlindung kepadanya. Waktu kita memohon pertolongan kepadanya. Dia Allah yang setia. Dia menolong pada saat waktu yang tepat. Amin. Ayat ke-21 perhatikan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Waktu Daud alami persoalan, waktu Daud alami masalah, banyak orang tidak suka dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud tetap mempunyai sifat yang luar biasa. Dikatakan seperti ini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ketulusan dan kejujuran. Apa yang Daud bangun bertahun-tahun, dia hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dengar Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan menjadi perisai. Orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya tulus Bapak Ibu Saudara. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan kuasanya. Maksudnya apa, Pastor? Dengar. Waktu kita hidup tulus, waktu kita hidup jujur Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita juga. Waktu orang coba curangi kita, waktu orang coba tipu kita, pasti ada pertolongan Tuhan yang akan mengawal kita. Tidak sia-sia kita menjaga hati yang bersih. Tidak sia-sia kita hidup jujur. Tidak sia-sia kita mempertahankan ketulusan Bapak Ibu Saudara. Tidak sia-sia. Makanya dengar Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau merasa, sepertinya saya sia-sia ikut Tuhan. Sepertinya saya sia-sia menjaga hati yang bersih. Sepertinya saya sia-sia hidup tulus, hidup jujur. Dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sudah mulai muncul di hatimu. Seperti dalam ayat 20. Kita harus bilang. Saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada kata sia-sia. Tidak ada kata sia-sia. Dulu waktu saya tipu-tipu orang. Dulu waktu bisnis saya. Bisnis yang kotor. Saya bisnis dengan cara yang curang. Uang banyak. Sekarang saya sudah ikut Tuhan. Bisnis sudah jujur.
Saya sudah tulus tolong orang, kok orang-orang malah hianati saya. Dengar Bapak Ibu Saudara, kalau memang hal itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan pasti jauh lebih indah dengan kenyataan hidup yang kita sedang alami. Makanya tetap kita harus percaya kepada Tuhan. Tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara yang terakhir ayatnya yang ke-22. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Ini permohonan yang perlu kita terus sampaikan berulang kali Bapak Ibu Saudara. Permohonan yang perlu kita sampaikan setiap kali. Tuhan bebaskanlah. Kalau di sini disampaikan orang Israel. Kita ini adalah orang Israel perjanjian baru. Umat-umat Allah Bapak Ibu Saudara. Tuhan bebaskanlah kami dari kesesakan ini. Kalau engkau alami persoalan Bapak Ibu Saudara, jangan stres. Jangan marah. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Mohon sama Tuhan setiap malam. Tuhan bebaskanlah aku. Lepaskanlah kesesakan ini. Lepaskanlah kesesakan ini. Mohon sama Tuhan. Tuhan beri hatiku damai sejahtera. Sehingga waktu kita alami persoalan, alami masalah, alami tantangan yang berat. Orang-orang fitnah kita. Orang-orang ingin hancurkan kita. Kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.